Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali tadi yang jawab Bu Heni, serombongan sekampung ya Bu Heni ya. Terima kasih, Masya Allah. Selamat pagi, Bu Heni, teman-teman, Mas Andika, Bu Vivi, Bu Zuraida, Pak Zamir sudah on cam, dan tentunya narasumber kita yaitu Pak Farid Oladi. Terima kasih yang sudah hadir kembali pagi hari ini ya untuk membersamai kita bersama untuk bisa belajar bersama. Ya, Alhamdulillah Rabbil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kembali berjumpa Bapak Ibu sahabat surgaku di Spiritual Journey, kajian kita setiap Sabtu pagi masuk gua keajaiban kalau kata Ustaz Nasrullah ya. Dan juga masuk kita untuk bisa terus belajar dan memperbaiki diri, dan insya Allah kajian atau majelis ilmu seperti ini juga menjadi sarana kita untuk insya Allah ya semakin bisa menjemput ridho Allah, karena Allah juga kirimkan malaikat-malaikatnya untuk membersamai kita ya. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan di sini, niat kita yang sudah hadir di sini benar-benar ingin semakin dekat dengan Allah, ingin mengharap ampunan Allah ya, Allah kabulkan buat kita semua. Dan ya di pagi hari ini ya tidak terasa sudah masuk ke pekan 96. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat surga, kakak semuanya yang sudah hadir di sini ya, di Zoom meeting sudah ada 51 orang ya. Dan meskipun ya banyak yang masih off cam, tidak apa, dan alhamdulillah senang banget banyak wajah-wajah yang lama belum muncul tapi sekarang hadir kembali ya, saya lihat ya. Mudah-mudahan menambah energi baru untuk kita terus semangat ya, semakin menjemput cintanya Allah ya. Hadir langsung Pak Malik ya, saya langsung kan ya Pak Malik, soalnya sudah lama nggak hadir ya, alhamdulillah bersama kita ya. Kemudian juga Pak Ahyat ya juga hadir, alhamdulillah. Ya banyak sekali ya yang ada juga nama-nama yang baru ya. Salam kenal, silakan boleh sambil menuliskan nama dan asalnya ya. Lalu juga boleh tuliskan nih apa hal yang paling disyukuri hari ini di Sabtu yang cerah ini, di awal weekend kita yang ini menjadi sarana kita biasanya adalah hari untuk memuliakan dan membahagiakan terutama ya orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini juga ya kalau apa namanya Pak Farid dan teman-teman dari komunitas Magnet Rezeki ya, insya Allah melaksanakan seminar hybrid Magnet Rezeki di hari Sabtu ini ya, bahkan kalau nggak salah di 90 lebih serentak di seluruh Indonesia, 95 kota ya serentak di seluruh Indonesia. Kita doakan bersama ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, baik yang menyelenggarakan, baik yang menghadiri, termasuk Ustadz Nasrul dan tim partner semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ya, semakin diluaskan manfaatnya untuk bisa memberikan manfaat dan juga memberikan hidayah bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Ya, dan insya Allah seperti biasa Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema ya, kita masih masuk di tema jurus magnet rezeki. Kali ini kita masuk membahas terkait paradox of candy dengan judul yaitu kenapa harus saya. Nah ini Pak Farid kalau bikin tema memang bikin penasaran gitu ya. Tapi insya Allah penasaran kita bisa terjawab nanti dengan kemudian yang disampaikan oleh Pak Farid. Dan ya sebelum mungkin saya melanjutkan Pak Farid, izin saya sapa-sapa dulu yang di kolom chat ini Pak Farid, alhamdulillah sudah banyak yang chat, dan teman-teman boleh ya yang join juga di Facebook ya, boleh sambil mengirimkan ya, mengajak teman-temannya, sahabatnya kalau mau ya untuk kita belajar bersama. Mudah-mudahan ini adalah wasilah kebaikan kita bersama. Kita tidak tahu, jangan-jangan ada teman-teman kita, orang sekitar kita yang ternyata sedang membutuhkan nih ya kajian penguat hati ya, karena tadi juga pagi-pagi ada yang WA saya gitu ya, alhamdulillah gitu ya, ternyata kajian-kajian ini
apa namanya, benar-benar ngejagain, ngingetin lagi. Kok nggak mudah Mbak Anggi ya? Ya memang nggak mudah karena godaan itu kan datangnya juga setiap detik. Nah inilah cara kita untuk selalu ngecas untuk balik lagi ya. Kamu saya udah mulai belok, kita mulai melenceng, balik lagi ke titik nol gitu kan ya. Kita sama-sama menjaga, kita benar-benar insya Allah ritmenya adalah berada di jalan Allah, berada dalam ketaatan dan semakin dekat kepada Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Ya, di sini sudah ada Bu Vivi ya yang menuliskan salamnya ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, salam sehat SST ya. Satu sama terhubung nih kalau di Magnet Rezeki ya. Kemudian juga ada Coach Nana, ya, alhamdulillah dari Treasure Bay Bintan. Assalamualaikum, turut menyimak. Semoga yang hadir di sini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Coach Nana. Kemudian ada Pak Arif, ya, assalamualaikum, Pak Farid dan Bu Anggi, waalaikumsalam. Bu Heni juga, Pak Zambir, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kemudian Mas Andika ya, Mas Andika Hanafian Atmam sudah hadir. Nih kayaknya milenial sendiri nih yang hadir ya, luar biasa Mas Andika ya. Terima kasih Mas Andika sudah rutin ya, sekarang hadir tiap minggu, luar biasa. Pak Razampir, Bu Heni ya, alhamdulillah. Mas Ian, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, sehat dan penuh berkah untuk kita semuanya. Amin. Bu Siti Mariam juga dari Ciledug, Tangerang. Ya, alhamdulillah Ciledug hadir, siap menyimak. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Ahmad ya, semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad Susanto. Waalaikumsalam. Bu Nayati juga ya, waalaikumsalam Bunda. Dan kemudian juga Pak Farid tentunya yang udah mendoakan kita pagi-pagi juga ini, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Lalu juga ada Bu Erni Rumpel dari Wonogiri ya. Assalamualaikum Pak Farid, Bunda Anggi, juga semuanya. Moga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam rahmat, ridho, dan lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian Bu Zuraida ya, Assalamualaikum Pak Farid. Jumpa lagi kita dengan Sabtu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pak Fira juga salam, Pak Farid, Mbak Anggi ini luar biasa dari Kuala Lumpur. Terima kasih Pak Fira terus membersamai kami. Kemudian ada Pak Zainal dari Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wafi barokallah Pak Zainal. Ada juga Pak Marwanto dari Tangerang ya. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Haji Faris. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Rohaya ya, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua ya. Lalu tadi ada Pak Muhammad Malik yang hadir, Bu Siti Mariam ya. Em, sukses dan bahagia. Oke, apa Pak Hari ya, hari untuk keluarga tercinta nih tadi ya kebersyukurannya. Sukses dan bahagia untuk Bu Anggi serta peserta kajian. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Bu Bandia ya, Wahyu Andrian, Bu Mainah dari Lampung ya, Redmi, siapa nih Redmi? Ayo boleh di rename ya biar kita saling berkenalan. Kemudian Ibu Eni ya juga nih Masya Allah doanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimuliakan, dibahagiakan, dimudahkan, dan dilancarkan segala urusannya. Semangat cas kembali ilmunya. Luar biasa nih Bu Eni juga ya. Selalu semangat membersamai. Pak Jusnan juga, Alhamdulillah. Kemudian Pak Eri Yuda, ya. Pak Nur Cahyo, Bu Tati, Bu Witri, Pak Hawi Arbon, Bu Kinda, Bu Iin. Masya Allah, maaf, nggak dibaca lengkap nih ya. Ada Bu Hawi atau Pak Hawi dari Kalimantan Selatan ya, alhamdulillah sudah ikut hadir membersamai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom chatnya di Facebook juga ya. Nanti insya Allah Pak Farid yang akan menyapa-nyapanya. Terima kasih di Facebook boleh atau Bapak Ibu kakak semuanya yang punya Facebook ya. Kita juga live streaming di Facebook Parita Channel. Kalau mau di share live streamingnya kita nonton bareng-bareng bersama, ajak teman-teman di Facebooknya. Nah, tinggal diklik share saja ke wall-nya ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari kajian kita. Nah, untuk memulainya, Bapak Ibu, kakak semuanya seperti biasa, Pak Farid akan membukanya terlebih dahulu dengan doa ya. Mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan kita panjatkan bersama ya. Ini semakin dikabulkan oleh Allah, memberikan banyak keberkahan dan keridhaan dari Allah buat kita semuanya. Dan baru Pak Farid akan melanjutkan dengan menjawab sesi pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya ya. Jadi kita tidak ada sesi pertanyaan tanya jawab langsung ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti di sesi materi bisa langsung menuliskan saja di kolom chat Zoom ataupun Facebook. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Alhamdulillah
74 ya di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan akan bertambah lagi ya. Selamat pagi Pak Farid. Ya, pagi Mbak Anggi. Pagi ya, sehat Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Baik, kalau gitu silakan Pak Farid kita mulai kajian hari ini. Kita doakan juga Bapak Ibu ya, semoga Pak Farid senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran segala urusannya. Baik Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang terbaik, senantiasa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang juga telah mengemban risalah dari Allah, menunjukkan jalan yang terbaik kepada kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kondisi yang husnul khotimah di yaumil akhir kelak. Shalawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Dan tentunya juga sekali lagi kita tidak akan pernah berhenti meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama membuka acara ini dengan permohonan kepada Allah, meminta ridho Allah, meminta rahmat Allah. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, kita juga berdoa. Mari kita juga berdoa bagi sesiapapun ya, barangkali ada di antara kita yang hadir di sini, atau mungkin kerabatnya, family, soulmate, sahabat, tetangga, rekan kerja, atau siapapun yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat. Kita minta kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga kita semuanya dikembalikan lagi kepada kondisi sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, di Facebook ini sudah ada 38 orang ya. Ada Ibu Novita Andriani, Ibu Entin, Ibu Jum Jumirah, ada Ibu Hera, Ibu Mamah Mariamah, Ibu Iswarnita, Pak Deden, Ibu Ade Lia ya. Pak Husen, Ibu Nurnaningsih, Masya Allah banyak lagi, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ini ada Ibu Roro Siti Marlia Sutrisno dari Sukabumi juga, Ibu Eva Wati dan sebagainya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang sesi pertama, seperti biasa kita akan membahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk di pertemuan kita minggu lalu 3 September 2022 dan beberapa juga dari sebelumnya ya. Dari Pak, Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak Arfiantoni, yang tampaknya sepertinya pria ya. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat berbahagia dengan apa yang disampaikan di acara-acara ini. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Anggi yang terus mengingatkan saya baru pertama kali ini ikut masuk Zoom di pagi ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih jika ada manfaatnya. Kalau memang ini juga berasa manfaat untuk kita, ayo kita ajak teman, kerabat, soulmate, tetangga yang lain untuk ikutan acara seperti ini ya, bukan cuma acara ini tetapi acara-acara yang seperti ini ya, tidak hanya di Saturday Morning Talk saja, karena memang sekarang juga banyak sekali acara-acara ini supaya banyak yang bisa belajar bareng ya, insya Allah berkah. Minimal dengan kita hadir di acara seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, insya Allah kita akan mendapatkan doa-doa yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu dari sekian banyak orang yang berdoa itu, doa siapa yang dikabulkan. Sehingga insya Allah kita akan kebagian doanya juga. Ya, minimal seperti itu. Dan acara-acara seperti ini nih, minimal sebagai reminder, sebagai pengingat, sebagai salah satu cara bagaimana kita untuk bisa konsisten ya, istiqomah di jalannya Allah. Ada banyak teman yang tadinya bisa berada di jalan yang baik, jalan yang terbaik, tetapi kemudian berubah, berbelok di tengah jalan ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang paling pasti adalah kita memang harus selalu menjaga diri kita dengan cara apa ya, dengan cara mengikuti acara-acara yang seperti ini. Banyak pilihannya, banyak acaranya, banyak sarananya, apalagi seperti sekarang zaman digital ya, media sosial, teman-teman kita semua bisa belajar banyak, ada Facebook, ada IG, ada YouTube dan sebagainya. Termasuk saya pun juga seperti itu. Insya Allah saya usahakan kalau saya pribadi pada saat berangkat atau pulang kerja itu biasanya di kendaraan gitu kan, tinggal bawa HP, bawa headset, pasang headset di sini, ya sudah mendengarkan banyak hal, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana ya. Yang berikutnya dari Mas Anggrian Permana, healing sekarang yang lagi tren itu adalah jalan-jalan, pamer di medsos, ngabisin duit, pulang-pulang ya nggak bahagia karena duitnya habis. Yes, monggo kerso, silakan saja kalau memang itu jalan yang mau diambil. Healing ya, lagi ngetren ya, dikit-dikit healing, sedikit-sedikit healing gitu, apalagi anak-anak milenial, anak-anak kita ya. Kenapa? Sedang healing. Kuliah 1 semester, 2 semester, 1 tahun tidak mau terus gitu kan. Kenapa? Perlu healing, pindah ke sana sini ya, wallahu alam. Ya monggo, silakan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita yuk belajar bareng tentang bagaimana cara hidup terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Banyak caranya, banyak banget cara-caranya ya. Mau lewat buku, mau lewat medsos, mau macam-macam ya. Kalau kita bisa menjalankan itu semua, kita belajar cara hidup Allah dan Rasulullah, pasti saya bisa pastikan bahwa kita itu hidupnya pasti bahagia. Tetapi kalau kita jauh dari cara Allah, jauh dari jalannya Rasulullah, maka kondisi yang sebaliknya yang akan kita dapatkan ya. Berikutnya dari Ibu Eki Aryani Yulia Pratiwi, kalau sikap kita sudah dijaga baik, tetapi tetap saja ada yang kurang suka dan selalu memaki diri kita tuh bagaimana gitu ya. Di dalam hidup ya, saya mencoba belajar sesuatu yang sederhana. Kita belajar, saya ingin membagikan cara sederhana ini gitu kan. Bagaimana hidup kita berhadapan dengan orang lain, menghadapi teman
teman, menghadapi tetangga, menghadapi siapapun lingkungan kita, belajar dari kalimat, ada 2 kalimat dari sahabat Rasulullah ya, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Sederhana kalimatnya ya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit itu adalah berharap pada manusia. Jadi nggak usah bergantung pada manusia, nggak usah berharap pada manusia. Kenapa? Karena bergantung atau berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan hal ini, gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita itu masih terlalu baper kalau hubungan sesama manusia ya. Misalnya kita ketemu orang, sahabat, kemudian di tempat umum, lalu dia tidak menegur kita, tidak mengucapkan salam ke kita, tidak cipika-cipiki, lalu kita merasa bahwa dia lagi sombong, lagi macam-macam begini begitu ya. Ngapain juga sih mikirin hal-hal seperti itu gitu kan? Atau misalnya kita berkomunikasi, telepon, WA, hubungin lalu kemudian tidak diangkat, tidak dibalas dan sebagainya. Ngapain juga kita mikirin hal-hal yang seperti itu ya? Jadi nggak usah berharap pada manusia. Kenapa? Berharap pada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Lalu ada kalimat yang kedua juga dari Ali bin Abi Thalib, saya ambil ini juga dan saya coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak perlu itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu gitu. Jadi nggak usahlah show off gitu, nggak usahlah kita berusaha mencoba untuk tampil paling keren, tampil paling hebat, tampil paling nomor 1, nomor uno gitu kan, nggak usah seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tampil mencoba untuk selalu menjadi nomor 1, ingin mendapatkan tepuk tangan, ingin mendapatkan panggung, lalu ternyata tidak mendapatkan tepuk tangan itu, maka diri sendiri yang akan merasa tidak bahagia. Balik lagi karena kita berharap kepada sesama manusia gitu ya. Jadi tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Saya ini adalah begini, saya ini adalah begitu, saya punya prestasi ini, itu tidak perlu. Karena bagi orang-orang yang dekat dengan kita, yang tahu kita itu tidak perlu itu. Karena kamu nggak usah cerita juga, saya udah tahu kok gitu kan. Tetapi bagi orang yang tidak menyukai kita, itu tidak akan percaya, si Farid ngomongnya doang, nggak mungkin lah begini, begitu. Kehidupan itu sederhana kalau kita tahu bagaimana cara menyikapinya gitu ya. Jadi Ibu Eki, Aryani, Yulia Pratiwi, dan teman-teman yang lain, ya sudahlah, kita sudah berusaha menjaga diri kita secara baik, tetapi tetap diomongin sama orang lain, ada orang nggak suka, ada orang yang memaki-maki kita, ya terima saja, nggak perlu direpot-repotin gitu. Dan kita mesti bersyukur. Kenapa mesti bersyukur? Karena insya Allah dosa kita dikurangi oleh Allah. Dosa kita dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak suka dengan kita, menggibahi kita, barangkali memaki kita, ya sudah, kita kembali kepada Allah saja. Ya. Sederhana, yuk belajar sederhana, yuk berpikirnya sederhana saja. Masih ingat teori yang beberapa pertemuan lalu bahwa nasib kita ditentukan oleh cara berpikir kita, oleh pikiran kita gitu kan. Kalau pikirannya positif, pikirannya enak, pikirannya simpel, maka hidup kita juga pasti akan simpel. Yuk kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kehidupan. Bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat bagi alam semesta ini, bagi orang lainnya. Mendingan kita fokus ke hal-hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi sederhana ya, yuk sederhana, yuk belajar minimal tiap Sabtu kita belajar hal-hal yang sederhana, karena insya Allah apa yang kami sampaikan dalam kajian rutin Sabtu ini sesuatu yang sederhana, kehidupan sehari-hari, nggak perlu yang tinggi-tinggi, nggak perlu yang complicated gitu kan, tidak seperti rocket science gitu kan, kita belajar dari hidup sehari-hari saja. Berikutnya dari Pak Supardi Tangerang, alhamdulillah, makasih Mbak Anggi, Pak Farid, ilmunya yang hari ini Masya Allah memberikan manfaat bagi kami, semoga sehat selalu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin. Maaf Mbak Anggi, kalau boleh mohon pencerahannya mengenai materi tadi, pagi merawat terumbu karang, mendoakan orang lain. Bagus banget yang disampaikan, saya masih belum bisa memahaminya. Bagaimana cara mendoakan orang lain itu, apakah doanya setiap saat atau tempat tertentu, dan kalau selesai sholat wajib maupun sunnah kan kita berdoa, sebaiknya bagaimana?
Kalau sesuai ilmu MR kita mesti mendoakan orang lain, untuk diri sendiri bagaimana Mbak? Tidak perlu doa untuk kita atau seperti apa? Sederhana ya Pak Supardi dan teman-teman yang lain. Berdoa itu bisa setiap saat, kapanpun silahkan berdoa. Kapanpun silahkan kita memanjatkan doa, karena Allah selalu mendengar doa kita. Dan Allah juga selalu mengabulkan doa kita ya. Udhuni astajib lakum. Tetapi kalau kita mau tahu waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dimana doa kita itu akan sangat mudah dikabulkan Allah, tidak ada hijab antara kita makhluk dengan Sang Khalik, misalnya antara azan dan iqomah, gitu kan. Makanya kenapa selalu dianjurkan untuk sholat itu di awal waktu, supaya kita juga bisa mendapatkan kesempatan berdoa. Salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa adalah antara azan dan iqomah. Kemudian yang kedua, duduk antara dua khutbah pada saat hari Jumat ya. Lalu ba'da asar hari Jumat itu juga adalah waktu yang terbaik. Sujud terakhir setiap kita sholat wajib 5 waktu, sepertiga malam terakhir, bahkan ada mengatakan pada saat hujan lebat pun itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Ya monggo, silahkan ya, silahkan lakukan, silahkan kita pilih mana waktu yang terbaik. Tetapi setiap waktu pun insya Allah Allah selalu mendengarkan, dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau boleh saya contohkan, saya biasanya mendoakan orang lain itu, mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat itu pada saat azan ya, saat azan, antara azan dan iqomah sholat subuh itu biasanya saya akan mendoakan semuanya gitu. Jadi monggo silahkan. Lalu bagaimana cara berdoanya? Ya tentu berdoa untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Silahkan, tidak ada cara-cara yang terlalu complicated ya. Berdoa itu bisa sesuai dengan kemampuan kita saja ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Supardi di Tangerang. Yang terakhir, ini mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Yang terakhir, dari Ibu Zuraida, Pangkalan Kerinci, pertanyaan terkait materi tentang merawat terumbu karang. 2 minggu yang lalu kami kedatangan tamu laki-laki dari kampung suami. Niatnya untuk berusaha ya, dagang bakso dimodali oleh orang lain. Datang ke sini, ke tempat kami, belum punya tempat, jadi sementara numpang di rumah kami. 3 hari kemudian ngomong minta kos di tempat saya. Ya saya tolak dengan alasan suami sering keluar dan saya tinggal sendiri, otomatis tidak etis ya. Tidak etis untuk berduaan dengan dia karena bukan muhrim. Katanya mau cari kontrakan, namun sudah seminggu belum juga mengangkat barang dan masih betah tidur-tiduran. Saya merasa risih, dia ada di rumah, dia keluar sebentar, pulang lagi, begitu-begitu saja tiap hari. Jadi saya coba bicarakan dengan suami supaya dipastikan ke sini mau ngapain, kalau mau usaha ya diurus usahanya. Mungkin karena suami jengkel, karena alasan yang berbelit-belit, akhirnya mereka ribut dan dia langsung pergi. Pertanyaannya, apakah sikap saya sudah tidak memelihara terumbu karang dan bagaimana sikap saya seharusnya gitu ya. Bapak Ibu, Ibu Zuraida dan teman-teman yang lain, merawat terumbu karang itu salah satu jurus magnet rezeki yang kita bahas kemarin gitu kan. Kurawat dia, kudapatkan rezeki ya. Merawat terumbu karang itu juga harus sesuai dengan aturan syar'i ya, tidak boleh keluar dari ketentuan yang paling mendasar seperti itu. Jangan sampai terjadi pada saat kita ingin mengamalkan ilmu-ilmu ini, jurus-jurus ini, justru malah ada ketentuan syar'i yang kita langgar. Itu tentu tidak baik ya. Kalau kejadian seperti itu ya sangat baik untuk mengingatkan yang bersangkutan. Tetapi balik lagi dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang baik tentunya demikian gitu ya. Itu sementara Mbak Anggi, mohon maaf ada beberapa pertanyaan lagi, ini kita akan bawa ke minggu depan saja ya, karena waktunya juga sudah pas banget di 6.30, kita berusaha untuk selalu tepat waktu. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum sempat dibahas pada pertemuan di pagi hari ini. Silahkan Mbak Anggi, seperti biasa saya minta waktu sekitar 30 detik ya untuk break. Baik, ya terima kasih Pak Farid ya atas tadi ya jawaban pertanyaan yang masuk. Ya alhamdulillah luar biasa kemarin lumayan banyak pertanyaannya, dan
Jadi nanti insya Allah kita akan tampung dulu dan dilanjutkan dijawab oleh Pak Farid di pekan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita masih dilancarkan untuk bisa mengadakan spiritual journey di Sabtu depan. Dan untuk Bapak Ibu ya, terkait dengan materi hari ini, ya, kita akan membahas jurus magnet rezeki ya, yaitu paradox of candy atau biasa kita kenal dengan bungkus permen ya. Terkadang kita merasa bahwa dunia kayak nggak adil gitu ya, Allah kayak nggak adil gitu. Kenapa sih kita menghadapi ujian, cobaan ya, kehidupan sedemikian rupa ya, apalagi pada saat mungkin kita melihat teman-teman di luar sana. Jadi sesuai dengan tema Pak Farid ya, kenapa harus saya gitu, saya yang menerima ini, saya yang menghadapi ini, saya yang mengalami ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan di kajian hari ini kita akan bisa mengupas nih, apa sih makna atau hikmah yang Allah berikan ujian kepada kita tuh apa maknanya, apa rahasianya, sehingga tadi ya ujian, tantangan, musibah gitu ya, kalau belum DK-nya yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ya, semua itu kan terjadi atas kehendak Allah ya, hadir dan kita lewati gitu ya. Nah, apa sih maknanya dan bagaimana dari keadaan yang tidak baik tersebut ya dalam tanda kutip yang saat itu kita rasakan itu bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi suatu keajaiban. Karena kalau di ilmu magnet rezeki justru pada saat kita menghadapi ujian-ujian tersebut itu ada rahasia tersendiri yang Allah sedang siapkan hadiah terbaiknya ya. Nah, di sini kita akan pelajari bersama, mudah-mudahan menjadi penguat hati kita bersama nih untuk teman-teman yang mungkin lagi merasa seperti itu. Kita saling menguatkan dan kita mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu ini kita makin tenang, makin ikhlas, ya makin ridho dengan segala ketentuan Allah dan insya Allah Allah berikan ya balasannya berupa permen yang manis kalau dibungkus permen ya. Kalau begitu baik Pak Farid, kita sudah siap untuk melanjutkan materi hari ini terkait dengan kenapa harus saya, Pak Farid. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi. Saya persiapkan dulu materinya ya. Sudah keluar? Ya, tinggal di slideshow Pak. Baik, siap. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kita ambil satu tema yang sederhana ya, tema sehari-hari kita, dan insya Allah saya akan bagi materi ini menjadi tiga sesi ya, bagi 3 pertemuan lah. Kenapa? Karena memang ini materi yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Semua orang tidak ada satupun tidak terkecuali. Semua orang itu pasti akan merasakan sesuatu yang membuat kadang-kadang hidup kita itu tidak nyaman. Kadang-kadang hidup kita itu tidak enak gitu ya. Nah, kenapa dibagi menjadi 3? Karena kita ingin benar-benar mengupas secara lebih dalam, secara lebih detail lagi, tetapi tentu dalam bahasa keseharian kita. Bukan sesuatu yang terlalu tinggi-tinggi amat gitu kan. Supaya minimal diri kita masing-masing itu punya satu fondasi. Apa yang mesti saya lakukan ketika saya mendapatkan satu persoalan yang membuat hidup saya ini menjadi tidak nyaman. Tetapi jika memang fondasi ini ya tidak kuat, tidak cukup kuat untuk menopang kita, ya monggo silahkan. Saya sendiri secara pribadi terbuka, monggo silahkan hubungi. Bisa diskusi secara personal juga, monggo. Nanti Mbak Anggi bisa memberikan nomor WA saya untuk diskusi-diskusi yang lebih lanjut, silahkan saja. Nah, mari kita mulai. Judulnya kenapa mesti saya, kenapa harus saya gitu. Dari mana kita mulai? Saya hanya ingin memberikan satu ilustrasi dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita merasa ya persoalan yang kita hadapi itu begitu besar menurut kita sendiri gitu ya. Pernah nggak merasa ya Allah, persoalan saya ini kok begitu besar, persoalan ini sangat tidak ringan, ya Allah, mengapa seperti ini gitu kan? Pernah nggak kita merasa persoalan yang kita hadapi itu begitu tidak mudah, sehingga membuat kita menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum, tidak bisa tersenyum, tidak bisa merasakan kenikmatan berhubungan dengan orang lain,
tidak bisa merasakan kenyamanan dalam hati hanya gara-gara kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapi itu begitu besar menurut kita. Persoalan yang kita hadapi itu begitu tidak mudah untuk kita lewati, begitu tidak mudah untuk kita lalui, kan seperti itu. Lalu pernah nggak merasa kadang-kadang persoalan yang kita hadapi itu begitu tidak ringan ya, begitu berat barangkali kalau bahasa umumnya, tetapi kita mencoba untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif. Menjadi tidak ringan, ya Allah. Betapa tidak ringannya persoalan ini. Sehingga membuat saya mungkin sering muring-muring, sering marah-marah, jadi temper. Jadi sering terpancing emosinya dengan begitu mudah. Lalu air muka saya tidak lagi menampakkan air muka yang bahagia dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa persoalan yang dihadapi itu begitu tidak ringan. Gitu loh. Ya Allah, kenapa sih persoalan yang saya hadapi itu datang silih berganti? Belum selesai yang satu, muncul yang kedua. Baru mulai yang kedua, sudah datang lagi yang ketiga. Baru datang yang ketiga, yang keempat sudah menunggu, ngantri begitu panjang. Ya, mati satu, tumbuh 1000 barangkali. Ya, datang silih berganti. Masya Allah, yang seperti itu. Lalu kita sempat berpikir, pernah nggak kita berpikir, kenapa kok saya yang mesti menghadapi persoalan ini ya Allah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya? Gitu. Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan mereka? Gitu. Kenapa engkau datangkan persoalan ini untuk saya, bukan untuk orang lain? Dan kenapa mesti sekarang? Kenapa tidak engkau tunda saja untuk masa yang akan datang? Barangkali kita pernah berpikir yang seperti itu ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Lalu seringkali juga kita berpikir, ya Allah, apakah persoalan yang datang bertubi-tubi silih berganti ini akan ada akhirnya atau tidak? Bakal berakhir atau tidak, ya Allah? Ini kalimat-kalimat yang biasanya kita lontarkan ke permukaan sebagai bentuk kita berkeluh kesah, sebagai bentuk ungkapan ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan, atau barangkali bagi mereka yang tidak pernah mau atau tidak pernah bisa menyampaikan kata-kata keluar, barangkali dalam hatinya, di dalam pikirannya membatin lebih kurang seperti itu. Ya Allah, kenapa begitu besar persoalannya, kenapa begitu tidak ringan, kenapa begitu datang silih berganti gitu kan. Kenapa kok saya yang mesti menghadapi persoalan ini, kenapa bukan orang lain, kenapa sekarang engkau datangkan persoalan ini ya Allah gitu kan. Nah, apakah persoalan ini bakal ada akhirnya, kapan berakhirnya ya Allah, kan begitu. Lalu muncul juga pertanyaan ini, tetapi kadang-kadang pertanyaan yang ketiga ini tidak semua orang punya kemampuan untuk berpikir ke arah ini. Apakah persoalan ini ada manfaatnya buat saya atau tidak ya Allah? Ya, banyak orang berkeluh kesah, tetapi untuk yang pertanyaan yang ketiga ini tidak semua orang mampu bertanya. Yang ada biasanya muring-muring, marah-marah, emosi, ngadu, atau berkeluh kesah, bahkan ada yang menghujat Allah, menghujat Tuhan, dan sebagainya. Tetapi sangat tidak banyak orang yang mengatakan atau bertanya, apakah ada manfaatnya buat saya, ya Allah, persoalan. Banyak sekali, teman-teman. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita sendiri tentang persoalan yang kita hadapi, tentang persoalan yang kita rasa itu adalah persoalan yang begitu besar, persoalan yang begitu tidak ringan, gitu ya. Kenapa salah saya? Nanti selanjutnya Ibu Petia ini kita akan bahas, gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Ada yang tahu? Mengapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul? Ayo saya kasih kesempatan untuk di chat room ya, silakan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi 2 slide saya sampaikan itu sering muncul ke dalam diri kita? Ayo saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau menjawab secara di chat room, silakan.
Kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan saya seperti tadi? Saya sambil melihat di layar monitor saya. Karena belum ada ilmunya, oke, Bu Hilda. Karena merasa dirinya selalu benar, oke, Bu Yuli. Tidak ikhlas dan ridho, tujuan hidupnya belum pas. Terjadi saat dilema, kurang menyadari bahwa semua itu kehendak Allah, oke, Bu Ibu Bunga, alih mendetok dosa-dosa kita, belum bersyukur, Masya Allah, apalagi agar kita kembali kepada Allah. Ibu Riri, terima kasih. Karena panik, oke, karena kita belum kenal diri kita, masih kalut, karena hantaman ilmunya belum cukup, kita belum kenal diri kita, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini jawabannya benar semua, gitu kan, jawabannya benar semua. Di Facebook, tidak dekat dengan Allah jadinya mengeluh, mungkin karena belum tahu hakikat bungkus permen. Ibu Nita, galau Pak Awang, saking lelah menghadapi Ibu Roro. Oke, karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Masya Allah, luar biasa. Banyak kekhawatiran, belum paham dan belum sampai ilmunya. Kurang bersyukur, banyak khawatirnya. Masya Allah. Teman-teman semua, terima kasih jawabannya itu betul semua. Makanya kita sekarang belajar gitu ya. Makanya kita sekarang belajar. Nah, saya ingin menambahkan ekspektasi terlalu tinggi Ibu Peti. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, ya, seperti tadi, yang muncul di pikiran kita? Karena barangkali kita merasa tidak kuat untuk menerima persoalan itu. Macam-macam tadi ilmunya kurang, macam-macam. Itu betul semua, jawabannya betul semua. Karena kita merasa tidak kuat untuk menerima persoalan itu. Karena merasa tidak sabar untuk segera mendapatkan solusinya. Kenapa tidak sabar mendapatkan solusinya? Karena kenapa tidak kuat menerima persoalan itu? Tadi jawabannya ekspektasi terlalu berlebihan, belum tahu ilmunya, galau, macam-macam seperti itu, belum mengamalkan berbagai macam jurus ilmu dan sebagainya ya. Betul semua ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ini tadi kita kan berbicara kalau kita mendapatkan persoalan, kita mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, lalu akan muncul banyak pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu. Boleh tidak suatu saat saya balik? Ya, saya balik pertanyaannya. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Pada saat kita diberikan kebahagiaan, kenyamanan, misalnya hidup kita, kondisi kita, tidak punya utang sama sekali, amanah kita lunas, tabungan kita miliaran di dalam rekening kita, jabatan kita tinggi, posisi kita bukan posisi orang kebanyakan, rumah kita megah, mobil kita mewah, ya, badan kita sehat, keluarga sakinah mawadah warohmah, bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Lalu kita bisa umroh misalnya, setahun 3 kali. Lalu kita bisa berwisata pelesiran antar benua misalnya, setahun 3 kali. Gitu kan? Pernah nggak kita berpikir? Pernah nggak kita bertanya? Ya, kok saya yang harus memiliki materi yang berlimpah ini, ya Allah? Ya Allah, kenapa saya diberikan materi yang begitu berlimpah? Ya Allah, kenapa Engkau berikan kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan ini kepada hamba, bukan kepada orang lain? Yuk, jujur yuk, jawab yuk. Jujur yuk, teman-teman semua. Pernah nggak ketika hidup kita itu betul-betul nyaman, bahagia, amanah lunas, ya, tabungan miliaran, keluarga sakinah mawadah warohmah, punya pasangan soleh dan solehah misalnya, punya anak-anak juga soleh dan solehah misalnya gitu kan, punya mobil, rumah kita megah, mobil kita mewah, kalau di kampung itu punya ratusan hektar sawah gitu ya, badan kita sehat walafiat. Pernah nggak kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau memberikan semua itu kepada hamba? Kok saya yang mesti memiliki kebahagiaan itu? Pernah nggak kita seperti itu? Nggak pernah, Bu Dwi. Bahkan selalu belum pernah, Pak. Gitu, belum pernah. Ayo, makanya kita belajar gitu kan. Ya Allah, apakah ada orang lain yang sebahagia seperti saya ini, ya Allah?
Kenapa saya yang mesti bahagia begini ya Allah, gitu kan? Apakah ada orang lain yang bisa menjadi sebahagia saya begini ya Allah? Pernah nggak kita berpikir begitu? Pernah nggak kita bertanya yang sederhana seperti itu? Kalau tadi urusan kita banyak persoalan, ya kita pasti mesti nanya, mesti begini, begitu, dan sebagainya. Tetapi ketika persoalannya dibalik, diberikan kelimpahan yang luar biasa, pernahkah kita berpikir begitu? Apakah ada orang lain sebahagia saya? Ya Allah, mengapa saya selalu bisa berada bersama dengan orang-orang yang saya cintai? Kenapa orang lain tidak? Ya Allah, kenapa saya Engkau berikan sesuatu yang luar biasa ini? Kenapa Engkau berikan kemudahan pada hamba-Mu ini, ya Allah? Gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Nah, lalu kalau kita kembalikan kepada dasar prinsip, dasar kehidupan kita, kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa ketika kita punya persoalan, kita punya ujian, kita punya musibah, lalu kita bertanya, kita berpikir tentang bermacam-macam, dan pada saat kita diberikan kelimpahan, kita justru malah diam-diam baik kalau bahasa zaman sekarang. Kita kembalikan kepada Al-Quran Al-Ma'arij ayat 19-21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia menjadi kikir. Nah, ini persoalannya. Allah sudah jelaskan, ya. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu bersifat suka mengeluh. Kita memang suka mengeluh. Apabila ditimpa kesulitan, dia akan berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Ya begitu. Ketika punya persoalan, ditimpa persoalan, ditimpa musibah, berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa kok begini amat hidup saya, ya Allah? Ya Allah, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa sekarang saya diberikan berbagai macam persoalan yang datang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Mati satu, tumbuh seribu, ya Allah. Kenapa saya? Kenapa bukan tetangga saya, ya Allah? Berkeluh kesah. Tetapi ketika kita diberikan kelimpahan dalam berbagai macam bentuk rezeki Allah, kebahagiaan, harta, materi, keluarga, sakinah, mawadah, warahmah, pasangan yang soleh dan solehah gitu kan. Jadi kikir kita. Jangankan kita mengucapkan syukur kepada Allah, nanya aja enggak gitu. Ya Allah, kenapa Engkau berikan kebahagiaan pada hamba-Mu ini? Ya Allah, kenapa Engkau berikan kelimpahan kepada hamba-Mu ini? Kenapa tidak Engkau berikan kebahagiaan pada orang lain? Nggak usah saya, ya Allah. Ayo, ada nggak yang berani ngomong begitu? Ada nggak yang berani ngomong begitu? Ada nggak yang berani menantang Allah? Saya tidak mau mendapatkan kebahagiaan ini, ya Allah, kelimpahannya. Biarkan orang lain yang mendapatkan, biarkan saya dengan berbagai macam persoalan. Yuk, kalau boleh taruhan kuping. Katanya. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimahullah. Itulah kita, itulah manusia. Ya, itulah manusia. Pada saat ditimpa kesulitan dia akan berkeluh kesah, apabila mendapatkan kebaikan jadi kikir, mendapatkan harta kelimpahan jadi kikir. Ya, itulah kita, itulah manusia ya, dan itulah memang seninya menjadi manusia gitu ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Yuk kita lihat. Sekarang pertanyaannya. Sekarang kita akan belajar ya dari ayat yang tadi dikatakan manusia itu memang bukan kodratnya barangkali punya sifat dasar itu tamak, punya sifat dasar itu tidak mampu bersabar. Itulah kita, itulah manusia. Tidak semua memang ada, tetapi kalau kita mau melakukan perhitungan secara persentase gitu kan, barangkali yang mampu bersabar itu cuma 10% dari totalitas manusia yang ada di permukaan bumi ini. Manusia itu memang mudah putus asa, mudah untuk mengeluh jika tertimpa musibah. Itulah manusia. Ada yang bersabar, tapi mungkin juga jumlahnya cuma 10% lah barangkali dari seluruh populasi yang ada di permukaan bumi ini.
Jika mendapatkan kelapangan rezeki, dia enggan untuk membagi dengan orang lain. Itu sudah banyak, sudah jelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau begitu, berdasarkan dari ayat ini lalu kita bertanya, kenapa Allah itu memberikan persoalan kepada kita? Kenapa Allah itu memberikan persoalan kepada kita? Kenapa Allah itu menguji diri kita dengan persoalan-persoalan yang barangkali kita sering merasa itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Saya akan berikan satu gambar, dan tolong berikan penjelasan ke saya di chatroom-nya juga boleh. Apa makna dari gambar ini? Ada yang tahu? Silahkan. Mbak Anggi, apa kita mau buka ini? Langsung live begitu atau bagaimana? Baik ya, bentar saya. Oke, silakan kalau ada yang mau jawab langsung bisa di-unmute langsung. Sudah saya open. Oke. Sudah? Apa makna dari gambar ini? Iya. Bu Indah, ada yang mau sampaikan? Atau langsung tuliskan saja juga di kolom chat ya. Tulis chat boleh, mau bicara langsung boleh, mau open mic juga boleh. Apa makna dari gambar ini? Kenapa diberi persoalan? Karena Allah yakin kita mampu menghadapinya. Oke, Allah yakin kita mampu. Lanjut, ada yang lain? Makna dari gambar ini? Saya baca dari Facebook ini. Silakan, ada yang lain sebelum saya baca dari Facebook. Pak Farid, saya izin coba ya Pak. Ya, mangga. Mungkin karena ini kan kalau dilihat dari gambarnya truk yang tidak jatuh ya. Mungkin masih ada kesempatan untuk mereka itu untuk bisa selamat gitu Pak. Oke. Nah, itu baik. Oh, mantap. Oke, ini dari Pak Wahyu. Saya bacakan dari Facebook ya. Persoalan yang tidak ringan justru menyelamatkan kita. Beban yang berat terkadang menyelamatkan kita. Ini dari Ibu Nita, dari Ibu Nelly, Ibu Pak Surya. Butuh keseimbangan ya. Beban yang tidak ringan dapat menyelamatkan Ibu Ani Rahman. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Masya Allah. Teman-teman ada yang membaca, chat di chat Zoom tadi. Terkadang beban yang begitu berat justru itu menyelamatkan diri kita. Mari kita lihat gambarnya, gitu kan? Ini ada truk, ya, ada truk. Hampir masuk jurang. Separuh dari badan truk itu sudah ada di pinggir jurang. Tetapi kenapa dia tidak nyemplung ke dalam jurang? Tidak jatuh ke bawah jurang karena di belakang ini ada beban. Ada beban yang tidak ringan. Ada beban muatan yang justru menyelamatkan siapa? Menyelamatkan mobil ini untuk tidak nyemplung ke dalam jurang. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Kadang-kadang justru beban berat itu, persoalan yang tidak ringan itu akan menyelamatkan hidup kita. Nah, ini fakta. Justru beban yang berat, persoalan yang kita anggap begitu besar itu justru yang akan menyelamatkan kita untuk jatuh ke dalam jurang. Sesederhana itu hidup kita. Yuk kita belajar yang sederhana. Mengapa Allah memberikan beban persoalan yang kita rasa begitu berat? Jangan-jangan Allah itu memang ingin menyelamatkan kita untuk tidak jatuh dalam kehidupan yang sangat tidak baik. Jangan-jangan Allah itu ingin menyelamatkan kita dari kehidupan yang penuh maksiat dan dosa. Makanya diberikan beban yang tidak ringan. Sederhana ya, sederhana sekali. Yuk kita belajar hal-hal yang sederhana. Berikutnya saya berikan satu video dan nanti tolong silakan berikan jawaban dari video ini ya, dari film ini ya. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Oke, saya mau tanya, apa makna dari video film singkat ini?
Bisa nangkep atau saya ulang sekali lagi ya? बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Oke, teman-teman, silahkan. Apa makna dari film yang sangat sederhana ini? Ada yang berani bisa jawab? Halo. Ya. Ada hikmah dari kesabaran, prasangka buruk menyelamatkan kita dari bencana. Sesuatu yang tidak nyaman terkadang menyelamatkan kita. Oke, Allah beri ketidaknyamanan bisa jadi adalah untuk Masya Allah, gitu kan? Orang yang menyebalkan malah menyelamatkan ibu itu, Masya Allah. Keikhlasan akan memberikan ke kita kebaikan. Allah ingin menyelamatkan kita dengan cara yang mungkin kita tidak sukai dan Allah mendatangkan persoalan untuk menyelamatkan kita. Ibu Nita di kita ya. Kekecewaan, harapan yang tidak sesuai kenyataan terkadang itu cara Allah untuk menyelamatkan kita. Masya Allah, luar biasa. Jawaban teman-teman itu luar biasa semua. Film tadi menceritakan seorang ibu tua duduk di atas kursi, ya. Lalu tiba-tiba tongkatnya jatuh. Si ibu itu minta tolong si anak muda untuk mengambilkan tongkat, sementara si ibu tetap duduk di kursinya. Lalu si anak muda itu cuek, nggak mau ngambilin tongkatnya. Dengan terpaksa si ibu itu akhirnya bangkit dari kursinya, lalu dia mengambil tongkat itu. Pada saat si ibu ngambil tongkat itu ada reruntuhan bangunan dari atasnya tepat persis di atas kursinya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak hadir rahimakumullah, kebayang tidak kalau si anak muda itu mengambilkan tongkatnya memberikan kepada si ibu itu, apa yang akan terjadi dengan si ibu? Ketimpa reruntuhan. Terjadi eksiden, terjadi kecelakaan. Justru Allah tidak menggerakkan hati anak muda untuk menolong si ibu tadi, tujuannya supaya si ibu bangkit dari bangkunya, ngambil tongkatnya sendiri. Lalu apa? Lalu ternyata gara-gara dia bangkit dari kursinya, ada kejadian reruntuhan tembok di atas. Masya Allah. Masya Allah. Allah itu selalu punya rahasia untuk kehidupan kita. Kenapa Allah datangkan anak muda yang nyebelin itu bagi si ibu? Anak muda yang nyebelin bagi si ibu, nggak mau bantu si ibu, dan ternyata disitulah Allah menolong nyawa dari si ibu tersebut. Itulah persoalan yang diberikan kepada kita. Si ibu merasa nggak nyaman dengan si anak muda yang cuek. Si ibu merasa tidak bahagia lah barangkali, atau kecewa lah dengan si anak ini. Kenapa si anak muda ini kok tidak mau bantu saya, nggak punya sopan santun, nggak punya etika, nggak punya empati, barangkali gitu ngomelnya dalam hatinya. Tetapi justru Allah ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan si ibu dengan cara mengirimkan orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau di pertanyaan-pertanyaan tadi di pagi hari ketemu dengan teman tetangga yang dia datang itu pada saat butuh, kalau nggak butuh dia malah pergi gitu kan. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman, merasa kecewa gitu. Kenapa? Karena sebetulnya Allah sedang ingin menyelamatkan kita gitu. Satu lagi, film satu lagi, silahkan nanti Pak Ibu berikan masukan ya. Oke. Pertanyaannya sederhana. Makna dari film ini. Tadi ada seorang laki-laki berdiri di satu tempat, satu posisi, tiba-tiba datang semut. Datang semut, kemudian gigitin kakinya, lalu si pria tadi merasa kesal, dia pindah. Pada saat dia pindah, berdiri di tempat yang lain, tiba-tiba ada kendaraan yang kehilangan kontrol dan menabrak pagar persis di
posisi si anak muda tadi. Seandainya tidak ada semut, seandainya tidak ada yang mengganggu, ya, si anak muda itu, apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan si anak muda tadi barangkali ketabrak oleh mobil tersebut. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi Allah itu kadang-kadang ingin menolong kita dengan memberikan persoalan kepada kehidupan kita. Didatangkan berbagai macam persoalan untuk menolong kita, menolong hidup kita, supaya kita diselamatkan dari berbagai macam musibah yang bisa jadi akan datang menghampiri kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini pertanyaan saya sederhana, masih mau berkeluh kesah dengan persoalan hidup kita? Masih mau mengeluh tentang persoalan yang datang kepada diri kita? Masih mau menghujat Allah, kenapa engkau berikan persoalan, kenapa engkau berikan musibah, kenapa engkau berikan ujian yang tidak pernah habisnya untuk diri kita? Masih mau mengeluh kalau kita melihat contoh-contoh gambar dan video tadi. Ya, kalau film yang sebelumnya barangkali itu settingan, tetapi film yang terakhir ini, ya, ini ditangkap, diambil dari apa? Diambil dari CCTV. Bukan rekayasa, tetapi ini adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan saya, masih mau berkeluh kesah kalau Allah berikan ujian kepada kita? Masih kita mau mengeluh kepada sesama manusia kalau ternyata persoalan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, tidak pernah usai? Ayo, mari kita lihat. Jangan-jangan memang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita dengan cara Allah. Caranya apa? Kadang-kadang diberikan kepada kita dalam berbagai bentuk musibah. Mari kita lihat, mari kita lanjutkan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berkeluh kesah bahwa kita ini adalah orang yang paling tidak beruntung, kalau kita mengatakan, mengeluh kepada siapapun bahwa persoalan kita tidak pernah usai. Ya Allah, kenapa engkau berikan persoalan kepada hambamu ini? Gitu kan? Yuk, mari kita lihat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap orang itu punya persoalan. Semua orang itu pasti punya persoalan di dalam hidupnya. Jangan pernah berpikir bahwa ya Allah, kenapa engkau berikan persoalan ini, ujian ini kepada saya, sementara kepada orang lain tidak pernah engkau berikan. Tidak boleh berpikir seperti itu. Allah katakan di dalam Al-Baqarah 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ini berlaku untuk semua orang. Apa yang diberikan kepada kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya, hanya sedikit, nggak banyak. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah itu ngasih cobaan, ngasih ujian, ngasih musibah, ngasih masalah kepada kita itu cuma sedikit. Ya, cuman sedikit, nggak banyak. Dan semua orang pasti akan mendapatkan persoalan seperti diri kita. Semua orang pasti akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan ujian seperti diri kita. Bukan cuma kita aja. Jadi jangan pernah berpikir, ya Allah, saya ini menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Ya Allah, kenapa kok persoalan ini tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Mending kalau nyebutnya ya Allah gitu kan. Tetapi, ya Allah, hidup ini kok begini sih. Kenapa? Aduh, nyari yang halal aja. Ya nyari yang haram saja itu susah, apalagi nyari yang halal. Pernah nggak mendengar kata-kata seperti itu? Apalagi kalau misalnya sekarang kita ditimpa dengan berbagai kondisi ekonomi saat ini. BBM naik, harga sembako naik, Allahu Akbar, Masya Allah, astagfirullah. Itulah Allah memberikan cobaan kepada kita, tetapi diingat sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjutan ayat ini ada. Sebelum ke sana, mari kita lihat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Harus apa? Mesti melakukan apa ketika Allah memberikan ujian kepada diri kita? Apa yang harus kita laksanakan? Mesti kita jalankan. Ya.
Apakah, pertanyaan sekali lagi, apakah ada di antara kita yang tidak memiliki persoalan dalam hidup? Enggak ada. Semua orang akan diberikan persoalan, akan diberikan cobaan, akan diberikan ujian. Apakah betul bahwa kita ini adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini? Tidak. Banyak, dan semua orang pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat penjelasan S155 ini, bahwa ujian itu, persoalan itu, cobaan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah. Allah sudah takdirkan untuk kita memiliki persoalan. Terus mau ngapain? Kalau Allah sudah menetapkan, Farid, saya berikan kamu persoalan ini, bukankah itu atas izin Allah? Bukankah itu atas kehendak Allah? Bukankah itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk diri kita? Kan nggak mungkin kita menghindar. Tidak mungkin kita menghindar, seperti halnya. Allah berikan rezeki, kita mau lari kemanapun itu, rezeki pasti menemukan kita. Kita tidak bisa menghindar dari rezeki Allah. Seperti kematian. Mau kita lari, mau kita ngumpet di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah pasti akan bisa menemukan kita. Malaikat maut pasti akan menemukan kita. Sama seperti persoalan ini. Kan kita nggak mungkin menghindari persoalan. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindari persoalan ini? Kan begitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi persoalan itu. Yang pertama, ya terima. Terimalah ketentuan ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sudah ditetapkan oleh, nggak punya pilihan, no choice, no more choices. Tidak ada pilihan. Allah katakan bahwa sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu tuh Allah sudah tentukan untuk kita. Ya terimalah. Enggak diterima juga memang datang. Kita tolak juga memang itu pasti akan datang. Pasti akan menghampiri kita. Mau tidak mau. Ya, pasti akan datang. Mendatangi kita dimanapun kita berada. Pasti akan seperti itu. Lalu gimana caranya? Ya sudah, terimalah ketentuan ini. Bersabar dulu. Terima dulu. Mau nggak mau memang saya mesti melewati jalan ini, kehidupan yang seperti ini gitu. Sama seperti misalnya kalau kita ingin bepergian ke satu tempat, satu lokasi, misalnya saya dari Tangerang, rumah saya di Tangerang, kemudian saya mau ke Jakarta ke kantor. Ada jalan, ada berbagai macam jalan, ada 3 jalan kalau dari tempat saya, lewat tol, lewat jalan arteri, ada 2 jalan arteri, ya, 3-tiganya padat lalu lintasnya, 3-tiganya itu penuh jalanannya. Tetapi saya punya kewajiban sampai di kantor di Jakarta. Apa yang mesti saya lakukan? Ya terima kondisi macet itu, kondisi padat itu, kondisi penuh lalu lintas itu. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kita hindari lagi. Tidak mungkin lagi kita bisa menghindari karena memang nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain juga, gitu ya. Karena nggak ada jalan lain juga. Mesti kita lalui. Nah ini demikian juga dengan kondisi cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Allah pasti sudah menentukannya untuk diri kita. Ya terima. Mau nggak mau. Tidak bisa kita menolak, tidak bisa kita menghindar. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita lari kemanapun. Nah, kalau kita sudah sadar seperti ini, kalau kita sudah bisa memahami bahwa ini ketentuan Allah yang tidak mungkin kita ingkari, yang tidak mungkin kita tolak, bagaimana sikap kita, bagaimana pola pikir kita menghadapi persoalan tersebut? Ya terima, mau nggak mau. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita bisa menolaknya. Tidak mungkin kita bisa menghindar. Mau menghindar kemana? Memang ini jalan yang mesti kita lewati.
bahwa mungkin suatu saat kita bekerja, katakanlah bekerja di Jakarta, suatu saat kita bekerja di pelosok Kalimantan, di pelosok Sulawesi, di pelosok Papua misalnya. Ya kita jalani karena Allah berikan rezekinya kita di sana gitu. Seperti itulah gambarannya gitu. Kalau Allah memberikan rezekinya itu di pedalaman Papua sana, ya mesti saya jemput ke sana, ya kita jemput. Nggak mungkin kita tolak. Kalau memang kita tidak punya pilihan yang lainnya lagi. Demikian juga dengan persoalan, dengan ujian, dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita tolak. Ya terimalah. Terima dengan segala senang hati barangkali kalau memang bisa. Kalau enggak ya tetap terima dengan segala kesabaran yang mesti kita pupuk di dalam diri kita. Yang kedua, setelah menerima ketentuan Allah itu, tentukan sikap kita. Tentukan sikap kita. Apa yang dimaksud dengan tentukan sikap kita? Satu persoalan, satu masalah akan menjadi masalah tergantung bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Satu persoalan akan menjadi persoalan bagi diri kita tergantung bagaimana cara kita menyikapi persoalan tersebut. Saya berikan contoh sederhana. Ada satu kejadian. Ya, ada satu kejadian. Ini di keluarga keluarga muda lah, pasangan muda. Pagi itu biasa sarapan pagi berkumpul, ada suami, ada istri, ada anak, ya, ada pembantu yang menyiapkan sarapan. Ini ilustrasi sederhana. Pada saat sarapan, ya, tiba-tiba si anak yang masih balita ini tanpa sengaja menumpahkan minumannya, susunya itu jatuh dari meja lalu menyiram baju si ayah yang sudah rapi berangkat bekerja. Gitu ya. Si ayah langsung marah, langsung emosi, langsung marahin si anak balitanya. Si anak balitanya langsung menangis ketakutan. Istrinya atau mama si balita ini juga langsung mengambil, langsung berusaha untuk membersihkan baju sang suami, tapi sang suami ini ngomel-ngomel terus, gebrak-gebrak meja, dibanting semua piring, semua gelas. Dia ngamuk seperti itu. Pembantunya juga ketakutan, buru-buru beresin macam-macam. Ya, kemudian setelah itu dia berangkat ke kantor dengan emosi yang masih belum selesai. Dia nyetir, bawa mobil sendiri, nyetir juga dengan perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak enak, lalu dia zigzag di perjalanan, lalu dia nabrak mobil orang lain, di situ dia turun berantem lagi dengan orang lain. Apa yang terjadi? Kira-kira ujungnya seperti apa? Bandingkan dengan cerita yang kedua. Sama-sama sarapan di keluarga muda. Ya, sama-sama sedang sarapan. Pada saat sarapan itu sama juga ceritanya, si balita, si anaknya ini nyenggol gelasnya, tumpah susunya, menyiram pakaian si ayah. Lalu si ayah mengatakan, tidak apa-apa, hati-hati ya sayang, hati-hati lain kali seperti ini. Lalu istrinya bergegas ingin membersihkan, nggak usah, aku bisa ganti baju sendiri. Gampang kok. Si mbaknya, pembantunya juga tiba-tiba bergegas untuk membersihkan. Santai aja mbak, nggak usah buru-buru, kamu beresin dulu kerjaannya. Gitu. Saya akan tanya kepada ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Tanggapannya yang tidak sama, ya, bagaimana yang pertama, bagaimana yang kedua. Persoalannya sama, kejadiannya sama, lalu kemudian bagaimana kita menanggapi persoalan, menyikapi persoalan yang pertama dengan yang kedua, gitu kan? Apa yang terjadi ujungnya? Kan begitu. Sederhana. Kalau kita menghadapi persoalan tumpahnya susu ke atas baju kita, pakaian kita dengan emosi, dengan temper, dengan nada tinggi, dengan suasana yang tinggi, yang terjadi apa? Bisa kita bayangkan, bisa kita lihat. Tetapi kalau kita menghadapi persoalan tumpahnya susu tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang kedua, apa ujung dari persoalan itu? Nah, itulah kita. Ketika kita mendapatkan persoalan dari Allah, diberikan ujian oleh Allah, diberikan persoalan oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, kalau kita menyikapinya dengan cara yang pertama, bisa ketebak dong ujungnya kayak apa.
Tetapi kalau persoalannya sama, musibahnya sama, lalu kita sikapi dengan cara yang kedua, sudah keukur dong bagaimana hasil akhirnya. Inilah yang mesti kita lakukan. Pertama, sadar diri kita bahwa kita itu pasti akan mendapatkan persoalan. Bahwa kita sebagai manusia normal, manusia biasa, manusia yang hidup di atas permukaan bumi pasti diberikan cobaan, ujian, persoalan oleh Allah. Sadari itu. Kalau kita sudah sadar bahwa setiap kita akan punya persoalan, akan diuji oleh Allah, maka terima itu dengan sesuatu yang sangat baik. Di Facebook ini ada Ibu Adelia menulis, ya Allah, demi Allah aku rela, aku ikhlas, aku ridho dengan takdirmu, dengan kodok dan kodarmu, karena apa yang engkau berikan kepadaku itulah yang terbaik darimu. Masya Allah. Ayo, pada saat kita menerima ketentuan Allah, ucapkan kalimat ini. Demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku ridho dengan segala takdirmu, dengan segala kodok dan kodarmu, karena aku yakin bahwa apa yang engkau berikan itu adalah hal yang terbaik bagi hambamu ini dari engkau, ya Allah. Terima dulu seperti itu. Terima dulu seperti itu. Yang kedua, tentukan sikap kita. Kita mau terima ini dengan mau hadapi ini dengan marah-marah, dengan emosi, dengan berkeluh kesah, dengan mengadu sana-sini, atau kita menghadapi dengan satu kesabaran. Ini tidak apa-apa. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang. Ya sudah, dengan cara yang kedua atau cara yang pertama, silahkan. Gitu kan? Dengan sangat mudahnya seperti itu. Lalu yang ketiga, yuk tentukan posisi kita. Apa yang dimaksud dengan menentukan posisi kita, saya akan berikan beberapa gambar. Pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Review diri kita masing-masing sebelum melihat gambar ini. Apakah betul persoalan yang kita hadapi ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa? Sesuatu yang betul-betul membuat hidup kita itu tidak nyaman atau tidak bahagia. Tentukan dulu, ya, tentukan di dalam hati kita masing-masing. Lalu setelah itu, mari kita lihat. Apakah persoalan hidup kita itu ya lebih besar, lebih tidak ringan dari persoalan anak yang ada di foto ini? Yuk pertanyakan. Pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah persoalan anak yang ada di dalam foto ini lebih besar atau tidak lebih besar dari kita? Atau dibalik pertanyaannya, ya Allah, saya ini benar-benar merasakan persoalan yang begitu tidak nyaman, membuat saya tidak bahagia, persoalan yang datang bertubi-tubi. Yuk tanyakan pada diri sendiri, apakah persoalan kita itu sebesar persoalan anak yang ada di dalam gambar ini? Sederhana sekali, review, tentukan posisi kita, di mana posisi kita, bandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Ya, mari kita lihat, apakah betul persoalan yang kita miliki itu lebih besar dari persoalan yang dimiliki oleh si ibu tua yang mesti mengais-ngais rupiah dengan cara, Masya Allah, cuman jual kerupuk, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita lihat yang gambar pertama ini, anak ini harus jadi pemulung. Masa depannya cerah atau tidak, wallahu a'lam. Dia mencari uang untuk kehidupan sehari-hari dengan mesti seperti ini. Apakah kita lebih berat dari anak ini? Apakah kita lebih berat dari si ibu ini? Ibu ini sudah tua, ya Allah. Sudah tua, ya Allah, mesti nyari nafkah, nyari makan, nyari rezeki dengan cara jualan kerupuk. Kebayang nggak sih berapa keuntungan jualan kerupuk itu? Berapa banyak kerupuk yang bisa dia bawa, yang bisa beliau bawa untuk dijual? Jangan-jangan di rumah beliau ini ada anak cucu, ada suami yang memang sudah barangkali tidak sehat, berkepanjangan, mesti diberikan makan dan sebagainya. Yuk bandingkan dengan persoalan kita. Apakah persoalan kita
lebih berat daripada si ibu ini. Tentukan posisi kita, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan satu ketenangan di dalam diri kita. Oh, ternyata kita tidak sebesar soalan beliau. Ayo lihat, si ibu tua ini juga jualan BBM, jualan bensin, ya. Berapa sih keuntungan BBM yang Pertamini gitu ya? Berapa? Sudah bungkuk, sudah sepuh, sudah usia lanjut. Mestinya beliau ini berada di rumah momong cucu barangkali, dimuliakan oleh anak-anaknya, dimuliakan oleh cucu-cucunya. Tetapi kenapa? Kenapa mesti harus berusaha sendiri? Kenapa mesti jualan BBM yang seperti ini? Yuk bandingkan persoalan kita dengan persoalan beliau, persoalan ibu tua. Apakah betul persoalan kita itu betul-betul begitu besar, betul-betul sesuatu yang membuat kita tidak nyaman? Masya Allah. Ya, Masya Allah seperti itu. Yuk kita lihat si bapak yang jualan roti. Berapa harga roti itu? Berapa keuntungan roti itu? Betapa beliau mesti bersaing dengan toko-toko roti yang modern. Toko-toko roti yang Masya Allah, pabrik-pabrik roti yang menerapkan prinsip-prinsip modern. Si bapak ini cuma jualan roti dengan gerobak tua begini. Apakah ada orang yang berminat beli? Apakah ada orang yang benar-benar mau membeli rotinya si bapak tua ini? Penampilannya saja tidak meyakinkan. Mesti bersaing dengan roti-roti bermerek yang dijual di supermarket, misalnya di minimarket. Contohnya seperti itu. Penampakannya saja tidak menarik. Apakah orang mau beli atau tidak? Apakah betul persoalan kita ini lebih besar dari persoalan si bapak? Si ibu yang jualan, Masya Allah, sayuran, tidak seberapa, tidak banyak. Iya kalau laku, kalau enggak, busuk dibuang. Ya kalau ada yang beli, kalau tidak laku, busuk dibuang. Kenapa beliau sampai tertidur di emperan jalan? Karena tidak ada yang beli. Saking tidak ada yang belinya, beliau tertidur. Letih sekali di situ. Apakah betul? Apakah betul persoalan kita lebih besar dari persoalan si ibu ini? Ya, barangkali di rumahnya ada orang-orang yang berharap si ibu bawa pulang uang. Barangkali di rumahnya ada orang-orang tercinta beliau, ada anak, ada cucu, tinggal di rumah petakan misalnya gitu. Ada suaminya juga yang bergantung sepenuhnya hidupnya kepada si ibu ini yang jualan sayur nggak seberapa. Beliau mesti bersaing dengan penjual sayur dalam pasar. Mesti bersaing dengan sekarang ini juga ada yang startup yang jualan sayur secara online seperti itu, modalnya miliaran, ratusan miliar, yang dimana orang tidak perlu jalan jauh ke pasar, mereka di rumah pakai aplikasi, pencet HP sana sini, sayur datang ke rumah. Dia mesti bersaing, berkompetisi dengan penjual sayur yang sekali itu. Sementara yang beliau jual juga bukan barang-barang yang mahal, bukan barang-barang yang begitu berharga. Apakah betul persoalan kita masih lebih besar dari persoalan si ibu ini? Kita barangkali masih punya gaji bulanan, barangkali kita juga masih punya usaha yang membuat kita menjadi bisa bertahan, bukan cuma bertahan, bisa menikmati hidup dengan segala kemewahannya, barangkali seperti itu. Hanya gara-gara persoalan yang sepele, yang tidak seberapa, lalu kita merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung seluruh dunia. Jangan-jangan seperti itu. Yuk kita lihat si Embo ini. Jualan apa beliau itu? Makanan. Dibungkus berapa banyak itu makanannya? Berapa banyak? Berapa rupiah yang bisa beliau dapatkan? Berapa rupiah keuntungan? Iya kalau laku, kalau enggak. Ayo bandingkan dengan diri kita. Barangkali sekarang pun kita sedang mengikuti kajian ini bisa kebeli, punya HP yang cukup bagus. Bisa kebeli data, bisa kebeli pulsa, masih bisa main WA, masih bisa main medsos. Si ibu ini, ya, setiap detiknya barangkali digunakan hanya untuk menjemput rezeki Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang tercinta yang ada di rumah beliau. Kita, betulkah kita lebih sengsara, lebih tidak bahagia dibandingkan si ibu ini, si bapak ini? Berikutnya, yuk di dalam jualan kerupuk, ya Rob, masih ada waktu hujan-hujanan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ngaji, kita yang punya keluasan waktu, kita yang punya keluangan waktu, berapa kali kita ngaji sehari? Kita yang diberikan keluasan waktu oleh Allah, kapan kita ngaji? Pernah nggak kita ngaji?
Beliau ini jualannya di atas sepeda yang tidak baik, jualan kerupuk yang tidak seberapa nilainya, tidak seberapa harganya. Dia masih sempatkan untuk mengaji, sempatkan untuk berhubungan dengan Allah, menyempatkan diri untuk berdialog dengan Allah. Di tengah hujan barangkali karena masih pakai mantel kelihatan seperti itu. Allahu Akbar. Kita lihat ini ya, gambar ini dulu sempat viral ya. Ini seorang santri dari daerah Garut. Ini di daerah Braga di Bandung gitu kan. Sedang ngaji, pemulung ngaji, diambil fotonya viral di media sosial lalu dicari dan akhirnya beliau kembali ke pesantren gitu kan. Kenapa? Karena beliau kenapa ke Bandung? Karena harus hidup dengan kakek neneknya yang tidak punya apa-apa. Kakek neneknya tidak punya usaha juga. Dan dia terpaksa keluar lari dari mana? Dari Garut itu hanya untuk mencari nafkah, mencari rezeki, menjemput rezeki jadi seorang pemulung. Ya, ini salah satu manfaat dari medsos diviralkan, kemudian lalu ada banyak orang-orang dermawan yang memelihara beliau dan kemudian kakek neneknya juga demikian. Ya, aneka peyek, seorang anak. Yuk bandingkan dengan anak kita. Apakah anak kita harus seperti ini? Belajar sambil jualan peyek. Ya, jualan peyek yang harganya cuma 10.000. Berapa keuntungannya? Paling 1.000, 2.000. Dan dia masih sempat mengapain? Belajar untuk sekolahnya. Allahu Akbar. Bandingkan dengan anak-anak kita. Bandingkan dengan diri kita. Apakah betul kita mesti nyuruh anak kita seperti ini? Barangkali Allah berikan keluasan waktu belajar untuk anak-anak kita. Allah berikan ke lapangan dari berbagai macam hal, berbagai macam aspek. Lalu kita diberikan ujian oleh Allah, lalu kita mengatakan bahwa kita menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Allahu Akbar. Ya, jauhkan kita dari hal itu. Yuk, di mana posisi kita? Apakah saya lebih baik atau mereka yang lebih baik dari saya? Sekali lagi, apakah saya lebih baik atau mereka yang lebih baik dari diri saya? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, pagi hari ini sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan dan minggu depannya lagi kita lanjutkan dengan materi lanjutan dari pagi hari ini. Silakan, Bang Anggi, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu kenapa harus saya. Tadi, wah, luar biasa ya contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Farid, dan membuat kita merefleksi lagi ya, siapa nih yang sebenarnya Allah sudah banyak sekali memberikan kita kenikmatan ya, tapi kitanya yang kurang bersyukur ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah senantiasa ya mengampuni dosa-dosa kita yang selama ini kurang baik bersyukur, dan juga Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa semakin dekat kepadanya, semakin memperbaiki diri dan semakin mencukuri ya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita apapun itu, karena ternyata baik ujian ya, kenikmatan dalam bentuk musibah ataupun kebahagiaan itu ternyata juga sama-sama salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan, tinggal bagaimana tadi kita menyikapinya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid atas kajian hari ini yang mahjil banget ya. Bapak Ibu gimana? Apa yang dirasakannya hari ini? Silakan boleh tuliskan di kolom chatnya. Manfaat terbaik yang didapatkan, atau apa sih AHA yang tadi paling majleb yang didapatkan nih dari Bu Bungawati ya, Kalideres. Masya Allah, tabarakallah. Syukuran Pak Farid atas materinya yang bikin saya nangis, Masya Allah. Dari Coach Nana juga luar biasa mengingatkan kita kembali bahwa kita harus segala nikmat yang telah kita dapatkan ya, Masya Allah. Ya, karena ternyata kalau kita sering melihat ke atas tuh bawaannya kita kayak kurang beruntung mulu ya, tapi kalau kita melihat ke bawah tadi ya, yang jualan kerupuk, ya jualan sayur ya, atau anak-anak yang harus belajarnya sambil jualan pempeyek, itu ternyata Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih sempurna dibandingkan kebanyakan orang yang di luar sana yang ternyata masih untuk hari-hari makan saja benar-benar harus berjuang ya. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Farid atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk terus memperbaiki diri, terus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun itu bentuknya, dan Allah mudahkan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menyerap ya ilmu ini dan kemudian tentunya mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang juga sudah membersamai di sini, partisipasi aktifnya ya, baik di kolom chat Zoom maupun di Facebook. Tadi terima kasih. Mudah-mudahan juga menjadi semangatnya Pak Farid nih untuk terus menggali kembali ya ilmu-ilmu lainnya dan memberikan kepada kita semua, karena itu tadi ya kita cas iman, cas emosi kita itu harus sering-sering gitu ya. Kalau sudah kembali ke rutinitas seringkali apalagi melihat yang di sosmed segala macam, seringkali kita akhirnya ya tadi kembali lagi merasa perlu dicas lagi emosi dan iman kita. Ya mudah-mudahan ini adalah jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan Allah berkahi dan ridhoi kita semua ya, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan umatnya yang soleh-soleha yang bisa masuk dalam surga bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita di majelis ilmu ini Allah masukkan kita dalam taman surganya dan ini menjadi sahabat surga kita semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Baik, di akhir acara seperti biasa kita akan ada doa bersama dulu ya. Mudah-mudahan dengan hadiran di majelis ilmu ini ya Allah berikan kita ketenangan hati, ya Allah semakin memberikan kita kemudahan untuk ridho atas segala ketetapannya ya, sehingga kita semakin bisa move on dan move up. Kalau ada salah satu ustadz bilang gitu ya, udah move on terhadap hal-hal yang sudah lewat dan move up kembali, kita tingkatkan lagi iman kita dan ketaatan kita kepada Allah ya. Baik, kalau gitu Pak Farid, dan nanti juga kita akan ada foto bersama. Silakan yang mau foto bersama bisa sambil bersiap-siap ya. Pada Pak Farid, silakan untuk laporan dulu Mbak Ani. Ya, silakan Pak Farid, gimana? Laporannya dulu yang... Oh iya, karena tergugah ya dengan kajiannya Pak Farid, saya sampai nggak ingat, Masya Allah. Maaf, sebentar, sudah saya siapkan. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, kita ada sahabat berkah cinta ya, di mana sebentar, ya, di mana setiap hari Jumat kita sudah, alhamdulillah ya, Jumat kemarin kita sudah berbagi nasi box di 4 kota ya, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan Jombang, di mana ini juga bagian kami untuk membantu teman-teman di sini nih, ada yang jualan di pasar, ada yang memang merintis usaha karena dulu suaminya keluar dari bank ya, dari riba dan tidak sehat ya, ada yang juga janda ya dengan 2 anak, jadi ini juga salah satu cara kami untuk membangkitkan teman-teman kita ya, ibu-ibu ini untuk bisa yuk terus bertumbuh, dan insya Allah kita juga akan ada beberapa dapur-dapur baru ya, jadi yang kebetulan memang sepertinya sangat membutuhkan, jadi mudah-mudahan kita masih bisa terus membantu ya, ini salah satu bentuk yang mungkin masih kecil sekali untuk bisa membantu mereka ya, tapi minimal membantu menguatkan dan membantu mereka untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan dengan cara ini membantu mereka untuk merubah jalan hidupnya ya, merubah rezekinya, dan Allah semakin dekatkan kita semua untuk semakin bersyukur kepadanya ya. Dan ya ini laporan 2 minggu ya, karena minggu lalu memang kita tidak menyalurkannya. Ya, selama 2 minggu ini alhamdulillah terkumpul sampai dengan Jumat kemarin ya Rp1.641.000, di mana sudah disalurkan di 4 dapur ya, sehingga masih ada sisa total Rp641.000 yang akan disalurkan di Jumat pekan depan. Jadi biasanya kita salurkan Rabu malam gitu, silakan kalau yang mau membantu untuk disalurkan di Jumat depan sampai dengan hari Rabu kita tunggu ya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat donatur mulia yang rutin ya, banyak yang rajin sekali tiap pekannya berdonasi di sini, berbagi nasi berkah. Mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagia kita semua. Juga untuk para dapur sahabat berkah cinta, mudah-mudahan Allah berikan ke lapangan ya dalam menjemput rezekinya, dan juga ini terima kasih sudah membantu menyalurkannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Pak Farid. Ya, Pak Farid ada yang mau sampaikan? Cukup, Mbak. Kita berdoa dulu ya. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa seperti biasa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah diberikan kelancaran dan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Seperti biasa kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau yang kita memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah ya Rabb, kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah selain Engkau. Ya Allah, tiada sekutu bagimu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga kami tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kami tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepada-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah tempat kami meminta ilmu yang bermanfaat. Adalah Engkau tempat meminta rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, perbaikilah agama kami, lapangkanlah tempat tinggal kami, dan berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Farid atas kajian hari ini dan juga doa yang dipanjatkan, kita panjatkan bersama ya, Masya Allah. Yuk sebelum kita akhiri silahkan boleh on-kan dulu kamera videonya untuk kita foto bersama. Wow. Bu Heni, wah rame-rame ya Bu Heni, Masya Allah. Bu Reni, Bu Adika, Pak Isma. Oh iya, Masya Allah, ngumpul ya, nonton dan rame-rame. Seperti biasa, kita ingin menjemput ridho Allah, boleh tangannya diataskan. Nah, ya kita jemput ridho Allah. Mudah-mudahan Allah semakin ridhoi kita semua, semakin sayang kita semua, semakin sayang pada kita semua ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, tahan. Oke, kemudian angka 1 ya. Harap solusi hanya kepada Allah dan satu sama terhubung di magnet rezeki. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat akhir pekan. Terima kasih Mas Andika, Mas Didan, Bu Reni, Bu Atik, Bu Zikir, sama Bu Sumarmi tadi ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Nayati, ya, Bu Siti Maryam, Bu Kiki, Bu Heni, Waalaikumsalam, Bu Nayati, Bu juga tadi ya. Bu Ida, Bu Siti Nur Badri, ya, terima kasih Bu Teti, ya, Pak Razamir, Pak Sukahar, terima kasih sudah bergabung, Pak Malik, Bu
Musfiah Latif. Ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan, Sabtu depan ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan dan mudahkan kita semua untuk terus istiqomah masuk majelis ilmu. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة